Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maryam Fatimah Ahyudin dari kelompok 1 tim TSM. Dan pada video ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah statistika dengan judul Perbandingan Debt to Equity Ratio perusahaan pada sektor energi, bahan baku, dan kesehatan. Analisis ini menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dianalisis menggunakan uji one way ANOVA. Anggota kelompok kami terdiri dari Neva Talita Amodia sebagai ketua, Maryam Fatimah Ahyudin, Hanan Putri Alfia, dan Nanda Zainaros. Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasan konsep utama yang digunakan dalam analisis ini, yaitu Debt to Equity Ratio. Debt to Equity Ratio atau DER adalah rasio yang membandingkan total utang perusahaan dengan modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk menilai struktur pemodalan dan tingkat risiko keuangan perusahaan. Setiap sektor memiliki karakteristik pendanaan yang berbeda. Pada kasus kami, sektor energi dan bahan baku umumnya padat modal, sedangkan sektor kesehatan lebih dipengaruhi oleh kebutuhan layanan dan kebijakan. Berikut adalah tabel data perusahaan per sektor. Data DER diperoleh dari laporan resmi IDX, terus tiap sektor terdiri dari 7 perusahaan dan dibagi menjadi 3 sektor, yaitu energi, bahan baku, dan kesehatan, dan data nantinya digunakan sebagai input uji one way ANOVA. Sekarang kita pindah ke uji ANOVA-nya. Jadi uji ANOVA ini digunakan untuk membandingkan rata-rata DER antar sektor dan mengetahui apakah perbedaannya signifikan atau tidak. Untuk taraf signifikansi yang digunakan adalah alfa sebesar 0,05 atau 5%. Kemudian untuk hipotesis ANOVA-nya, kita ada hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata DER antar sektor, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata DER pada minimal satu sektor. Kemudian nantinya apabila sudah mendapatkan nilai F hitung atau F statistika, kita dapat memutuskan uji ANOVA berdasarkan nilai F tersebut. Jika F hitung atau statistikanya lebih besar dari F tabel, berarti hipotesis nolnya ditolak. Sebaliknya, jika F hitung atau F statistika lebih kecil sama dengan dari F tabel, maka hipotesis nolnya diterima. Langkah analisis ANOVA dimulai dengan menghitung rata-rata tiap kelompok, kemudian menghitung variasi antar kelompoknya dan variansi dalam kelompok. Setelah itu, dihitung nilai F statistiknya yang kemudian dibandingkan dengan F tabel untuk menentukan keputusan uji. Pada tahap ini, kita mulai masuk ke pengolahan data. Data yang digunakan merupakan nilai debt to equity ratio masing-masing perusahaan pada 3 sektor, yaitu energi, bahan baku, dan kesehatan, dengan masing-masing sektor terdiri dari 7 perusahaan. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah menghitung rata-rata DER pada setiap sektor. Yang pertama, kita mencari rata-rata energinya dengan menjumlahkan semua data DER yang ada pada sektor tersebut, kemudian dibagi dengan banyaknya data, sehingga rata-rata sektor diperoleh sebesar 8,36. Lalu kita melakukan hal yang sama untuk bahan baku sehingga diperoleh 6,75 dan untuk rata-rata kesehatan diperoleh 2,26. Nilai-nilai rata-rata ini nantinya akan digunakan dalam perhitungan ANOVA, khususnya untuk menghitung variasi antar kelompok dan dalam kelompok. Setelah mendapatkan rata-rata masing-masing sektor, kita dapat menentukan rata-rata keseluruhan berdasarkan rata-rata masing-masing sektor yang sudah kita temukan dengan cara menjumlahkan semua rata-rata masing-masing sektor, kemudian dibagi dengan berapa banyaknya sektor, sehingga rata-rata keseluruhan dapat diperoleh sebesar 5,79. Setelah mengetahui rata-rata kelompok dan rata-rata keseluruhan, langkah selanjutnya adalah menghitung antara rata-rata tiap sektor dengan rata-rata keseluruhan. Untuk sektor energi, selisihnya adalah 8,36 dikurang 5,79, sehingga diperoleh 2,57. Untuk sektor bahan baku, selisihnya adalah 6,75 dikurang 5,79, yaitu 0,96. Sedangkan untuk sektor kesehatan, selisihnya adalah 2,26 dikurang 5,79, sehingga diperoleh minus 3,53. Nilai selisih ini menunjukkan arah dan besar penyimpangan masing-masing sektor terhadap rata-rata keseluruhan. Karena dalam analisis ANOVA semua penyimpangan harus bernilai positif, maka selisih yang diperoleh sebelumnya harus kita kuadratin. Hasil kuadrat selisih tersebut adalah 6,60 untuk energi, 0,92 untuk bahan baku, dan 12,45 untuk kesehatan. Selanjutnya, nilai kuadrat selisih dikalikan dengan jumlah sampel pada setiap sektor, yaitu 7. Hasilnya adalah 46,18 untuk sektor energi, 6,45 untuk bahan baku, dan 87,16 untuk kesehatan. Kemudian, setelah kita mengetahui
nilai kuadrat selisih yang dikalikan dengan jumlah sampel pada setiap sektor, kita dapat menghitung jumlah kuadrat antar kelompok atau SSB, sum of squares between. Sehingga kita memperoleh SSB atau sum of squares between sebesar 139,79. Setelah menghitung variasi antar kelompok, langkah berikutnya adalah menghitung variasi dalam kelompok atau SSW. Perhitungan ini dilakukan secara terpisah untuk sektor energi, bahan baku, dan kesehatan. Untuk SSW sektor energi, kita dapat mencarinya dengan mengurangi data-data yang ada pada sektor energi dikurang dengan rata-rata sektor energi yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu 8,36. Kemudian setelah kita cari semuanya, kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan semuanya untuk mendapatkan total SSW sektor energi sebesar 183,89. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk SSW sektor bahan baku dengan rata-rata bahan bakunya 6,75. Setelah kita mengurangi setiap data dengan rata-rata sektornya, kita kuadratkan, lalu kita jumlah semuanya untuk mendapatkan total SSW bahan bakunya, yaitu 17,53. Dengan rata-rata sektor kesehatannya adalah 2,26. Setelah kita kurangi dan kita kuadratkan setiap datanya, kita jumlahkan agar mendapatkan total SW sektor kesehatan sebesar 5,42. Kemudian setelah kita mendapatkan SSW energi sebesar 183,89, SSW bahan baku sebesar 17,53, SSW kesehatan sebesar 5,42, kita dapat menemukan SSW total yaitu 206,84 dengan mentotalkan semua SSW per sektor. Setelah mendapatkan total SSW dan SSB, langkah selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah menghitung derajat bebas antar kelompok atau DFB. Caranya gimana? Dengan mengurangi jumlah kelompok atau jumlah sektor dikurang 1. Dapat diketahui bahwa jumlah kelompok kita itu ada 3, yaitu energi, bahan baku, dan kesehatan. Berarti DFB-nya adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. Lalu yang kedua, kita akan mencari derajat bebas dalam kelompok atau DFW, yaitu dengan mengurangi jumlah tiap kelompok atau jumlah semua sampel data sebanyak 21 dikurang dengan jumlah kelompoknya yaitu 3. Sehingga DFW dapat ditemukan sebesar 18. Kemudian setelah kita mengetahui SSB, SSW, DFB, dan DFW, kita dapat menghitung MSB dan MSW-nya. Untuk mean square between atau MSB, kita dapat cari dengan membagi SSB dibagi dengan DFB, yaitu 139 dikurang 79 dibagi 2, sama dengan 69,89. Untuk mean square within, kita dapat mencarinya dengan membagi SSW dibagi dengan DFW, yaitu 206,84 dibagi 18 sama dengan 11,49. Oke. Setelah mengetahui MSB dan MSW-nya, kita dapat menghitung F statistiknya untuk menentukan hasil uji ANOVA yang nantinya akan kita bandingkan dengan F tabelnya. Dengan cara membagi MSB dibagi dengan MSW, maka F statistik dapat diperoleh sebesar 6,08. Kemudian kita dapat melakukan perbandingan dengan F tabel. Oke, kita dapat lihat pada taraf signifikansi 0,05 dengan DFB sama dengan 2 dan DFW sama dengan 18 diperoleh nilai F tabel sebesar 3,55. Maka karena F statistik lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata debt to equity ratio yang signifikan antara sektor energi, bahan baku, dan kesehatan. Jadi berdasarkan hasil uji ANOVA yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sektor industri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perbedaan struktur permodalan perusahaan. Dengan demikian, analisis DER antar sektor penting untuk memahami tingkat resiko keuangan perusahaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.